Asisten pribadiku ternyata simpanan suamiku. Aku permalukan mereka di hadapan banyak orang. Mentari pagi menyapa lembut melalui celah gorden kamar tidur Maya dan Lino. Cahayanya yang keemasan menari di atas spray sutra berwarna krem, menciptakan suasana hangat dan damai. Di ranjang besar itu, Maya menggeliat pelan, merasakan lengan kekar Lino yang masih melingkari pinggangnya. Sebuah senyum tipis menghiasi bibirnya. Pagi ini terasa begitu sempurna, seperti pagi-pagi lainnya dalam 10 tahun pernikahan mereka yang tampak bahagia. Maya membalikkan tubuhnya, menatap wajah Lino yang masih terlelap. Garis-garis halus di sudut matanya, tanda senyum yang sering ia lihat, justru kini menambahkan kesan dewasa dan mapan pada suaminya. Ia mengulurkan tangan, membelai lembut rahang Lino. Lelaki ini adalah cinta pertamanya, pelabuhan hatinya, ayah dari 2 buah hati mereka yang sedang tumbuh dengan ceria. Di luar kamar, suara riuh rendah anak-anak, Riana yang berusia 8 tahun dan Rio yang baru menginjak 5 tahun, sudah terdengar samar-samar. Mereka pasti sudah tidak sabar untuk memulai hari dengan berbagai macam permainan dan pertanyaan khas anak-anak. Maya menghela napas pelan, merasakan kehangatan menjalari hatinya. Keluarga ini adalah segalanya baginya, fondasi kehidupannya yang ia bangun dengan penuh cinta dan pengorbanan. Setelah beranjak dari tempat tidur, Maya melangkah menuju kamar mandi. Aroma sabun lavender kesukaan Lino masih tercium samar. Ia tersenyum lagi. Hal-hal kecil seperti ini selalu berhasil membuatnya merasa dekat dan terhubung dengan suaminya. Meskipun kesibukan Lino sebagai arsitek ternama seringkali membuatnya harus bekerja hingga larut malam, Maya selalu memaklumi. Ia tahu betul betapa besar dedikasi Lino terhadap pekerjaannya, dan ia bangga dengan setiap pencapaian suaminya. Selesai bersiap-siap, Maya menuruni tangga menuju dapur. Aroma kopi yang baru diseduh dan suara tawa ceria anak-anak menyambutnya. Embot Nah, asisten rumah tangga mereka yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri, sedang menyiapkan sarapan dengan telaten. "Selamat pagi, Nyonya," sapa Embot Nah dengan senyum lebarnya. "Selamat pagi, Embot," balas Maya sambil mengecup pipi kedua anaknya yang langsung menghambur ke arahnya. "Ibu," seru Riana dan Rio bersamaan, berebut perhatian Maya. Di tengah kehangatan suasana pagi itu, Maya tidak menyadari bahwa benih-benih keraguan dan pengkhianatan sudah mulai tumbuh di balik senyum Lino yang selalu ia kagumi. Kesibukan Lino yang semakin menjadi-jadi, telepon-telepon singkat yang sering ia terima dengan nada berbisik, dan tatapan mata yang kadang terlihat kosong, belum mampu menembus benteng kepercayaannya yang kokoh. Beberapa bulan kemudian, kesibukan butik Maya yang semakin meningkat membuatnya kewalahan. Butiknya, Seruni, yang menjual pakaian wanita dengan desain etnik modern, semakin dikenal dan digemari. Pesanan terus membanjir, dan Maya merasa membutuhkan seseorang yang bisa membantunya secara profesional. Setelah melalui beberapa pertimbangan dan wawancara, pilihannya jatuh pada Heya. Heya, seorang wanita muda dengan penampilan menarik dan pembawaan yang tenang, berhasil meyakinkan Maya dengan resume profesional dan ide-ide segarnya. Maya merasa Heya memiliki potensi besar untuk menjadi asisten pribadinya yang andal. Awalnya, hubungan mereka murni profesional. Heya bekerja dengan cekatan, membantu Maya mengatur jadwal, mengelola korespondensi, dan bahkan memberikan masukan-masukan kreatif untuk koleksi terbaru butik. Maya merasa sangat terbantu dan bersyukur memiliki Heya di sisinya. Ia melihat semangat kerja Heya yang tinggi dan dedikasinya terhadap pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, Maya mulai merasa nyaman dengan Heya. Mereka sering berbagi cerita tentang pekerjaan, bahkan sesekali tentang kehidupan pribadi.
Maya melihat Heya sebagai sosok yang mandiri, cerdas, dan memiliki ambisi yang sama dengannya dalam mengembangkan karir. Ia tidak pernah sedikit pun menyangka bahwa di balik keramahan dan kesopanannya, Heya menyimpan sebuah rahasia kelam yang akan menghancurkan dunianya. Lino pun beberapa kali bertemu dengan Heya, baik di rumah saat Maya sedang tidak ada, maupun sesekali saat Maya mengajak Heya untuk makan siang bersama. Maya melihat interaksi mereka biasa saja, sebatas hubungan antara suami atasan dan bawahan. Tidak ada gelagat aneh yang membuatnya curiga. Justru, Maya merasa senang karena Lino terlihat mendukung karirnya dan hubungannya dengan sang asisten. Namun, tanpa sepengetahuan Maya, sebuah jalinan terlarang mulai tumbuh di antara Lino dan Heya. Pertemuan-pertemuan singkat di luar kantor, pesan-pesan rahasia di ponsel, dan tatapan-tatapan penuh arti yang mereka curi saat Maya tidak melihat, menjadi awal dari pengkhianatan yang akan merobek kebahagiaan Maya menjadi kepingan-kepingan tajam. Aroma pengkhianatan itu sudah mulai menguar di sekitar Maya, namun sayangnya, ia masih terlalu percaya dan dibutakan oleh rasa nyaman yang palsu. Pagi yang hangat itu, dengan segala kebahagiaan semuanya, sebentar lagi akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Rutinitas pagi yang dulu terasa hangat dan penuh kasih sayang, kini mulai terasa hambar bagi Maya. Lino, yang dulunya tak pernah melewatkan kesempatan untuk memberikan kecupan lembut di keningnya sebelum memulai hari, kini seringkali menghilang bagai ditelan bumi sebelum Maya membuka mata. Alasannya selalu seragam: pertemuan klien di luar kota yang tak bisa ditunda, atau urusan mendesak di kantor yang membutuhkan kehadirannya sejak subuh. Awalnya, Maya menelan bulat-bulat penjelasan itu. Ia memahami betul dinamika pekerjaan seorang arsitek, dengan proyek-proyek besar yang seringkali tak kenal waktu. Namun, frekuensi kepergian Lino di pagi buta tanpa pamit semakin menjadi-jadi, seperti irama yang sumbang dalam sebuah melodi indah. Maya mulai merasakan sentuhan dingin keraguan menyelimuti hatinya. Ia berusaha keras untuk mengenyahkannya, meyakinkan diri bahwa ia hanya sedang dilanda rasa rindu yang berlebihan, atau mungkin terlalu sensitif, karena kelelahan mengurus butik dan anak-anak. Ia memfokuskan diri pada Seruni, butiknya yang semakin hari semakin menunjukkan perkembangan menggembirakan. Kehadiran Heya sebagai asisten pribadinya terbukti menjadi angin segar, meringankan beban pekerjaannya secara signifikan. Di tengah kesibukan yang padat, Maya tak bisa sepenuhnya mengabaikan perubahan subtil namun mengganggu dalam diri Lino. Suaminya itu seringkali terlihat melamun. Tatapannya menerawang jauh bahkan saat Maya sedang berbicara dengannya. Ketika Maya bertanya apa yang sedang dipikirkannya, Lino selalu menjawab dengan nada datar dan lelah. Hanya masalah pekerjaan, sayang. Banyak sekali yang harus diselesaikan. Jawaban yang sama, diucapkan dengan intonasi yang sama, lama-kelamaan terdengar seperti kaset rusak di telinga Maya. Puncak dari kejanggalan ini terjadi pada suatu malam yang sunyi. Maya terbangun dari tidurnya yang lelap dan mendapati sisi ranjang Lino kosong dan terasa dingin. Ia menoleh ke arah jam digital di nakas, menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Kemana Lino pergi selarut ini? Perasaan cemas yang dingin mencengkeram dadanya. Ia meraih ponsel di sampingnya dan mencoba menghubungi Lino, namun panggilannya hanya berdering tanpa jawaban. Pesan singkat yang ia kirimkan pun tak kunjung mendapatkan balasan. Dengan perasaan tidak menentu, Maya bangkit dari tempat tidur. Kakinya terasa dingin menyentuh lantai marmer. Ia berjalan perlahan menuju ruang kerja Lino, berharap menemukan suaminya tertidur di sana di antara tumpukan kertas dan gambar-gambar arsitektur. Namun, ruangan itu gelap dan sunyi, hanya diterangi samar oleh cahaya bulan yang menembus jendela.
Kekhawatiran Maya semakin menjadi-jadi, berubah menjadi ketakutan yang nyata. Ia mondar-mandir gelisah di ruang tamu, mencoba merasionalisasi situasi ini, mencari penjelasan logis yang bisa menenangkan pikirannya yang kalut. Mungkinkah Lino benar-benar harus menemui klien penting di jam-jam seperti ini? Tapi, pertemuan sepenting apa yang tidak bisa menunggu hingga pagi hari? Setelah hampir 1 jam penuh dengan berbagai spekulasi dan kecemasan yang menyesakkan, Maya mendengar suara deru mobil memasuki garasi. Ia bergegas membuka pintu depan dan melihat Lino keluar dari mobilnya. Wajah suaminya terlihat lelah dan tegang. "Kamu dari mana selarut ini, Mas?" tanya Maya dengan nada suara yang bergetar, campuran antara kekhawatiran dan kecurigaan yang mulai merayap. Lino tampak terkejut melihat Maya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata menyelidik. Ia menghela napas berat, mencoba mengatur ekspresinya sebelum menjawab dengan nada suara yang dibuat-buat lesu. "Ada masalah yang sangat mendesak di proyek pembangunan hotel di pinggir kota, sayang. Aku harus menemui Pak Bram di lokasi untuk membahas solusinya." "Jam 2 pagi begini?" tanya Maya lagi, berusaha menyembunyikan keraguan yang semakin menggerogoti hatinya. Ia memperhatikan pakaian Lino yang terlihat rapi, tidak seperti orang yang baru saja berkutat dengan masalah kebocoran pipa atau urusan proyek lapangan yang kotor. "Iya, ini benar-benar darurat. Ada kebocoran pipa utama yang bisa menunda semua pekerjaan dan menimbulkan kerugian besar," jawab Lino sambil mengusap wajahnya dengan tangan yang terlihat sedikit gemetar. Maya menatap dalam-dalam mata Lino, berusaha mencari secercah kejujuran di sana. Namun, ia hanya menemukan kelelahan dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa ia definisikan dengan jelas. Mata itu menghindari tatapannya terlalu cepat. Ia mencoba mempercayai penjelasan Lino, berusaha menepis bisikan-bisikan aneh di benaknya, namun benih keraguan sudah tertanam terlalu dalam. Keesokan harinya, bayangan kecemasan masih menggelayuti pikiran Maya. Ia mencoba mencari konfirmasi tentang masalah proyek Lino dari beberapa teman suaminya yang juga berprofesi sebagai arsitek. Namun tidak ada satupun yang menyebutkan adanya insiden kebocoran pipa mendadak semalam. Informasi yang ia dapat justru sebaliknya. Proyek hotel berjalan lancar tanpa kendala berarti. Kecurigaan Maya semakin menguat, seperti air bah yang siap meluap. Di kantor butik, di tengah hiruk-pikuk karyawan dan tumpukan kain-kain indah, Maya berusaha keras untuk memfokuskan diri pada pekerjaannya. Namun, bayangan Lino dan kebohongannya yang terasa semakin nyata terus menghantuinya. Ia melirik Heya yang duduk di mejanya, bekerja dengan tenang dan efisien seperti biasanya. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam sikap atau perilakunya yang bisa mengindikasikan sesuatu yang aneh. Maya bahkan sempat merasa bersalah karena telah membiarkan pikiran buruk menguasai dirinya. Mungkin ia hanya terlalu paranoid dan lelah. Namun, takdir seolah sedang bermain-main dengannya. Di sore hari yang sibuk, saat Maya sedang membereskan meja kerjanya yang berantakan, tangannya tak sengaja menyentuh sebuah nota kecil yang terselip di antara tumpukan proposal desain. Nota itu terbuat dari kertas berkualitas tinggi dengan aroma parfum maskulin yang samar tercium. Jantung Maya berdebar kencang saat mengenali tulisan tangan di sana, tulisan tangan Lino. Di sana tertulis sebuah alamat yang tidak asing baginya. The Velvet Lounge, Kamis, pukul 8 malam. Di bawahnya, tertera sebuah inisial tunggal, G. Darah Maya terasa berdesir hebat. The Velvet Lounge adalah sebuah bar mewah dengan pencahayaan temaram dan alunan musik jazz yang lembut, terkenal sebagai tempat berkencan yang romantis. Pertemuan bisnis macam apa yang harus Lino lakukan di sana pada hari Kamis malam? Dan inisial, G, itu, pikiran pahit itu muncul tanpa bisa dicegah. Mungkinkah itu merujuk pada Heya?
Asisten pribadinya yang selama ini selalu bersikap sopan dan profesional? Perasaan tidak nyaman yang selama ini hanya berupa bisikan samar, kini menjelma menjadi teriakan nyaring di benak Maya. Pertanyaan-pertanyaan tajam menusuk-nusuk pikirannya, menciptakan kekacauan yang menyakitkan. Ia mencoba mencari alasan logis untuk keberadaan nota itu. Mungkin Lino ada janji bertemu dengan rekan kerja atau klien yang namanya berawalan huruf G. Namun, hatinya menolak mentah-mentah setiap rasionalisasi yang ia coba bangun. Firasat buruknya semakin kuat mencengkeram, seperti tali yang semakin erat mengikat dadanya. Ketenangan rumah tangganya yang selama ini ia jaga dengan begitu hati-hati, kini mulai menunjukkan retakan yang mengkhawatirkan, diakibatkan oleh bisikan-bisikan kecurigaan yang semakin hari semakin menguat dan tak terhindarkan. Titik pemicu konflik ini telah menancap dalam benak Maya, bukan lagi sekadar duri kecil, melainkan sebuah anak panah yang siap melesat dan menghancurkan segala yang ia cintai. Malam-malam setelah penemuan nota misterius itu menjelma menjadi siksaan yang tak berujung bagi Maya. Setiap sudut rumah yang dulunya terasa nyaman dan penuh kehangatan, kini dipenuhi bayangan-bayangan kecurigaan yang menyesakkan. Ia terus memutar dan membalikkan nota di antara jari-jarinya, seolah berharap akan muncul makna tersembunyi selain dari janji temu romantis di The Velvet Lounge dengan seseorang berinisial G. Namun, semakin keras ia berusaha mencari interpretasi lain, semakin kuat pula sosok Heya, dengan segala keramahan dan profesionalismenya yang kini terasa palsu, menghantuinya. Maya mulai melakukan observasi diam-diam di kantor butik. Setiap interaksi antara Lino yang sesekali berkunjung dan Heya, ia perhatikan dengan saksama. Ia melihat bagaimana Heya selalu bergerak cepat dan tanggap saat Lino membutuhkan sesuatu. Bagaimana tatapan mata Heya terkadang melembut dan penuh perhatian saat berbicara dengan suaminya. Dan bagaimana Lino membalasnya dengan senyum kecil yang terasa berbeda. Lebih intim dan tersembunyi dari senyum biasanya yang ia berikan kepada karyawan lain. Detail-detail kecil yang dulu ia abaikan sebagai bagian dari dinamika kerja, kini tampak begitu jelas, menunjuk ke arah sebuah kesimpulan yang pahit dan tak terhindarkan. Rasa penasaran yang membakar dan kebutuhan mendesak untuk mengetahui kebenaran mendorong Maya untuk mengambil langkah-langkah yang lebih aktif. Ia mulai mencari petunjuk lain yang mungkin tersembunyi. Ia mencoba memeriksa riwayat panggilan dan pesan di ponsel Lino saat suaminya sedang mandi atau terlelap. Namun Lino tampaknya sangat menjaga privasinya, selalu meletakkan ponsel di tempat yang aman atau menguncinya rapat-rapat. Usahanya selalu berakhir sia-sia, tanpa menemukan satupun percakapan atau nomor yang mencurigakan. Maya juga mencoba memancing Lino dengan pertanyaan-pertanyaan tak langsung mengenai malam Kamis. Ia menyebutkan beberapa nama teman-teman mereka, berpura-pura merencanakan pertemuan santai atau makan malam bersama. Namun, Lino selalu memberikan jawaban singkat dan menghindar, mengatakan bahwa malam itu ia merasa sangat lelah dan hanya ingin beristirahat di rumah. Jawaban yang konsisten namun terasa dibuat-buat itu justru semakin mengukuhkan kecurigaan Maya. Jika Lino tidak pergi kemanapun, lalu untuk siapa sebenarnya nota dengan alamat The Velvet Lounge itu ditujukan? Dalam kegelisahan yang mencengkeram, ingatan Maya kembali berputar pada kejadian-kejadian janggal yang terjadi beberapa waktu belakangan. Lino yang tiba-tiba seringkali harus lembur dengan alasan pekerjaan yang samar. Hadiah-hadiah kecil berupa perhiasan atau parfum mahal yang tiba-tiba muncul tanpa adanya momen spesial. Dan aroma parfum wanita asing yang samar-samar tercium di kemeja Lino beberapa kali setelah ia pulang lembur. Semua kepingan-kepingan kecil itu kini mulai menyusun sebuah mozaik pengkhianatan yang mengerikan di benak Maya. Sebuah gambaran yang semakin jelas dan menyakitkan. Bahkan,
Maya mulai merasakan adanya perubahan halus dalam sikap Heya terhadapnya. Asistennya itu masih bersikap sopan dan profesional di depan umum. Namun Maya merasakan adanya tembok tak terlihat yang tumbuh di antara mereka. Tatapan mata Heya terkadang terasa dingin dan menghindar saat Maya menatapnya terlalu lama, seolah menyembunyikan sesuatu yang besar dan memalukan. Apakah Heya sudah menyadari bahwa Maya mulai mencurigai hubungannya dengan Lino? Atau inikah cara Heya menjaga rahasia terlarang mereka agar tidak terbongkar? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala Maya, menambah rasa sakit dan kebingungannya. Suatu sore yang sibuk di butik, saat Heya sedang membereskan tumpukan dokumen di ruang kerja Maya, sebuah amplop berwarna krem dengan kertas berkualitas tinggi tiba-tiba terjatuh dari dalam tas Heya. Maya, yang sedang duduk di mejanya sambil memeriksa laporan keuangan, melihat kejadian itu dengan jelas. Dengan berpura-pura membantu, Maya membungkuk dan mengambil amplop tersebut sebelum Heya menyadarinya. Jantungnya berdebar kencang saat matanya menangkap nama dan alamat pengirim yang tertera di bagian belakang amplop, Lino Pratama, lengkap dengan alamat rumah mereka. Amplop itu tertutup rapat, namun Maya bisa merasakan ada sesuatu yang signifikan di dalamnya. Sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan darinya. Setelah Heya kembali fokus pada pekerjaannya dan meninggalkan ruang kerja Maya, rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk mengetahui kebenaran menjadi tak tertahankan. Dengan tangan gemetar, Maya membuka amplop itu dengan hati-hati, merobek sedikit bagian ujungnya agar tidak terlalu mencolok. Di dalamnya, ia menemukan beberapa lembar foto yang tertumpuk rapi. Saat ia melihat foto pertama, napasnya tercekat dan air matanya langsung mengalir tanpa bisa dibendung. Foto-foto itu menampilkan Lino dan Heya dalam berbagai pose intim, di sebuah tempat yang tampak asing dan romantis. Mungkin sebuah villa atau apartemen pribadi. Ada foto mereka berpelukan mesra di sofa, berpegangan tangan sambil tersenyum bahagia di bawah cahaya rembulan. Bahkan ada beberapa foto yang menunjukkan mereka berciuman dengan penuh gairah. Dunia Maya terasa runtuh seketika, hancur berkeping-keping seperti kaca yang dibanting ke lantai. Bukti nyata pengkhianatan itu terpampang jelas dan tak terbantahkan di depan matanya. Rasa sakit yang luar biasa menghantamnya bagai gelombang tsunami, bercampur dengan amarah yang membakar dan kekecewaan yang mendalam. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang selama ini ia percayai lebih dari siapapun. Suaminya, cinta pertamanya, ayah dari anak-anaknya, dan Heya, asisten pribadinya, orang yang ia anggap sebagai teman dan bahkan hampir seperti adik sendiri. Malam itu, Maya tidak bisa memejamkan mata. Ia terus memandangi foto-foto itu di bawah cahaya rembulan yang menembus jendela kamarnya. Hatinya hancur berkeping-keping, dipenuhi rasa sakit dan kebingungan. Ia bertanya-tanya tanpa henti. Sejak kapan hubungan terlarang ini dimulai? Bagaimana bisa Lino dan Heya tega melakukan hal serendah ini di belakangnya? Menghancurkan rumah tangga yang telah ia bangun dengan susah payah? Ia merasa bodoh dan naif karena selama ini dibutakan oleh kepercayaan, dan tidak menyadari adanya kebohongan besar yang terjadi tepat di depan matanya. Keesokan harinya, Maya datang ke butik dengan mata sembab yang berusaha ia sembunyikan di balik kacamata hitam, dan hati yang terasa seperti diremas-remas. Ia melihat Heya bekerja dengan tenang dan profesional seperti biasa, seolah tidak ada dosa besar yang sedang ia sembunyikan. Melihat kepura-puraan itu, kemarahan Maya semakin memuncak, bergejolak seperti lahar panas yang siap meledak. Ia ingin sekali berteriak, menuduh, dan meluapkan semua rasa sakit dan amarahnya saat itu juga. Namun ia berhasil menahan diri. Sebuah rencana yang dingin dan terperinci mulai tersusun di benaknya.
Sebuah rencana untuk mengungkap kebenaran yang menyakitkan ini, dan memberikan pelajaran yang setimpal kepada kedua pengkhianat itu. Maya ingin mereka merasakan rasa malu dan kehancuran yang sama seperti yang sedang ia alami saat ini. Jaring-jaring kecurigaan yang selama ini ia rajut dengan air mata dan kekecewaan, kini mulai mengikat erat, siap menjerat Lino dan Heya dalam konsekuensi yang tak pernah mereka duga. Kamis malam menjelang terasa seperti sebuah pendulum yang berayun perlahan menuju malapetaka bagi Maya. Setelah seharian penuh berusaha menyembunyikan badai emosi di balik topeng ketenangan demi kedua buah hatinya dan Embotna, ingatan akan foto-foto mesra Lino dan Heya kembali menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ia tahu, malam ini adalah malam yang tertera di nota. Malam di mana Lino akan menemui Heya di The Velvet Lounge. Dalam hatinya yang terluka, Maya membulatkan tekad. Ia tidak akan lagi menjadi korban yang bersembunyi dalam diam. Ia akan menghadapi mereka, mengungkap kebenaran, dan menuntut pertanggungjawaban. Dengan alasan pertemuan mendadak dengan seorang kolega bisnis penting, Maya meminta Embotna untuk menjaga Riana dan Rio hingga ia kembali. Di depan cermin, ia memoleskan riasan dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia memilih gaun malam berwarna merah menyala, gaun yang dulu selalu membuat mata Lino berbinar penuh kekaguman. Namun, malam ini, gaun itu bukan untuk memikat suaminya, melainkan sebuah perisai yang menyembunyikan amarah yang membara dan rencana yang sudah tersusun rapi di benaknya. Saat Lino bersiap-siap di kamar, Maya berusaha bersikap senormal mungkin, bahkan memaksakan senyum tipis di bibirnya. Lino tampak sedikit terkejut melihat Maya berdandan begitu anggun di malam yang bukan merupakan acara khusus, namun ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya memberitahunya bahwa ia juga harus menghadiri acara makan malam penting dengan seorang klien dari luar kota. Maya mengangguk pelan, menatap mata suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan, menyembunyikan kepedihan dan kemarahan di balik sorot matanya. Setelah Lino pergi, Maya tidak langsung menyusul. Ia menunggu beberapa saat, memberikan waktu agar Lino tiba di The Velvet Lounge, dan merasa aman dalam pertemuannya. Kemudian, dengan jantung berdebar kencang seperti genderang perang, ia mengambil kunci mobilnya dan meluncur membelah jalanan malam menuju alamat yang tertera di nota pengkhianatan itu. The Velvet Lounge memancarkan kemewahan yang sensual. Cahaya lampu temaram berwarna keemasan menciptakan ilusi keintiman di setiap sudut ruangan, dan alunan musik jazz yang lembut mengalun syahdu, menambah kesan romantis yang menyesakkan bagi Maya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak emosi di dadanya sebelum akhirnya melangkah masuk. Matanya bergerak cepat, memindai setiap meja dan sudut ruangan yang dipenuhi pasangan-pasangan yang tertawa dan berbincang mesra. Ia mencari dua sosok yang kini telah merobek kebahagiaan rumah tangganya. Tidak butuh waktu lama bagi mata Maya yang terlatih untuk menemukan mereka. Di sebuah meja di sudut ruangan yang agak tersembunyi, diterangi oleh cahaya lilin yang berkedip-kedip, Lino dan Heya duduk berdua. Mereka terlihat begitu dekat. Heya tertawa kecil mendengar bisikan Lino, dan Lino membalasnya dengan senyum lembut sambil sesekali menyentuh punggung tangan Heya dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu menghantam Maya seperti gelombang es yang membekukan hatinya. Semua harapan untuk sebuah kesalahpahaman, semua penyangkalan yang selama ini ia coba pertahankan dengan susah payah, hancur berkeping-keping di depan matanya. Maya berdiri terpaku di dekat pintu masuk, merasakan air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya. Rasa sakit yang luar biasa mencengkeram dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ia melihat suaminya, lelaki yang telah berjanji untuk mencintainya dalam suka dan duka, kini berbagi keintiman dan kebahagiaan dengan wanita lain.
Dan wanita itu adalah Heya, orang yang telah ia beri kepercayaan, pekerjaan, dan bahkan ia anggap sebagai seorang teman dekat. Perlahan, rasa sakit itu bermetamorfosis menjadi amarah yang membakar. Maya tidak ingin lagi menjadi istri yang terhina, yang hanya bisa menangis dalam diam. Ia ingin mereka tahu bahwa ia mengetahui segalanya, dan ia tidak akan membiarkan mereka terus memainkan drama pengkhianatan ini di belakang punggungnya. Sebuah ide nekat, sebuah rencana untuk mengungkap kebenaran yang menyakitkan ini di depan halayak ramai dan menanamkan rasa malu yang mendalam pada mereka, mulai terbentuk di benaknya yang kalut. Dengan langkah pasti namun gemetar, Maya berjalan menuju meja Lino dan Heya. Ekspresi terkejut dan panik seketika terpancar di wajah keduanya saat menyadari kehadiran Maya yang tiba-tiba. Suasana romantis yang tadi menyelimuti mereka langsung menguap, digantikan oleh ketegangan dan kecanggungan yang pekat. Beberapa pasang mata di restoran itu mulai menoleh ke arah mereka, tertarik dengan drama yang tampaknya akan segera meledak. "Selamat malam, Mas Lino," sapa Maya dengan suara yang dibuat-buat ramah dan manis, namun setiap katanya mengandung racun sarkasme yang mematikan. "Dan selamat malam juga, Heya. Rupanya, pertemuan bisnis, kalian sangat intim dan romantis." Wajah Lino pucat pasi, matanya membulat karena terkejut. Ia berusaha meraih tangan Maya, namun Maya menarik tangannya dengan kasar, menolak sentuhan yang kini terasa menjijikkan baginya. Heya hanya bisa menundukkan kepala, wajahnya merah padam karena malu dan ketakutan. Bibirnya bergetar tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Maya, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," ujar Lino dengan nada suara yang gugup dan bergetar, mencoba mencari pembelaan yang sia-sia. "Oh ya? Lalu seperti apa, Mas?" balas Maya dengan senyum sinis yang tidak mencapai matanya. "Apakah ini yang kamu maksud dengan lembur sampai larut malam? Atau pertemuan penting dengan klien yang tidak bisa diganggu?" Maya kemudian mengalihkan pandangannya yang tajam dan penuh amarah kepada Heya. "Dan kamu, Heya, aku memberimu kepercayaan penuh, memberimu pekerjaan yang layak, bahkan menganggapmu seperti seorang adik sendiri. Tapi ini balasan yang kamu berikan padaku? Kamu menusukku dari belakang, merebut suamiku secara diam-diam." Air mata Maya akhirnya tumpah, mengalir deras di pipinya yang merona karena amarah. Namun, kali ini air mata itu bukan hanya sekadar luapan kesedihan, melainkan juga manifestasi dari rasa sakit yang mendalam dan harga diri yang terluka. Ia merasa dipermalukan dan dibodohi selama ini oleh dua orang yang paling dekat dengannya. Tanpa memperdulikan tatapan penasaran dan bisikan-bisikan pengunjung restoran yang semakin riuh, Maya meraih gelas anggur merah yang terisi setengah di meja mereka. Dengan gerakan cepat dan penuh amarah yang terkendali, ia menyiramkan isinya tepat ke wajah Heya. Wanita itu tersentak kaget, menjerit pelan, dan terbatuk-batuk karena terkejut. Cairan merah itu mengalir di wajahnya, melunturkan riasan dan menodai gaunnya. Kemudian, Maya menatap tajam ke arah Lino, matanya berkilat penuh kekecewaan dan kemarahan, dan melakukan hal yang sama, membasahi wajah suaminya dengan anggur merah yang memekat, meninggalkan jejak noda yang memalukan. "Kalian berdua sungguh memuakkan," seru Maya dengan suara lantang yang memecah keheningan restoran, menarik perhatian seluruh pengunjung. "Kalian pikir bisa mengkhianatiku dan bersembunyi dalam kegelapan? Kalian salah besar. Malam ini, di depan semua orang, aku akan membuka kedok kalian. Wanita ini adalah simpanan suamiku." Maya menunjuk Heya dengan tatapan jijik dan penuh penghinaan, lalu menatap Lino dengan air mata yang terus mengalir namun dengan dagu terangkat. "Aku permalukan kalian di sini,
di depan banyak orang, agar kalian tahu bagaimana rasanya dipermalukan dan dihancurkan." Setelah meluapkan amarahnya yang membara, Maya berbalik dan berjalan keluar dari restoran dengan langkah gemetar namun tegar. Ia meninggalkan Lino dan Heya yang terpaku dalam rasa malu dan keterkejutan di tengah tatapan penuh tanya dan bisikan-bisikan pengunjung yang menyaksikan drama pengkhianatan yang terungkap di malam yang seharusnya penuh kemewahan dan kebahagiaan itu. Klimaks dari konflik yang terpendam telah meledak, dan dampaknya akan menghancurkan segala yang pernah mereka bangun bersama. Malam ini, topeng kepura-puraan telah terbuka, dan konsekuensinya akan sangat pedih. Langkah Maya saat meninggalkan The Velvet Lounge terasa seperti melayang, tubuhnya ringan namun jiwanya kosong. Udara malam Jakarta yang lembab dan sedikit berangin menyentuh kulitnya yang memanas, memberikan sedikit ketenangan fisik di tengah gejolak emosi yang masih berkecamuk. Ia tidak memiliki tujuan pasti, hanya dorongan kuat untuk menjauh dari tempat itu, dari aroma pengkhianatan yang masih melekat di udara, dari tatapan mata Lino yang penuh kepanikan dan wajah Heya yang merah padam karena malu. Air matanya terus mengalir, membasahi pipinya, namun kini bercampur dengan rasa lega yang aneh, seperti katarsis setelah luapan emosi yang dahsyat. Beban rahasia dan kepura-puraan yang selama ini ia pikul seorang diri terasa sedikit terangkat, meskipun luka di hatinya masih terasa menganga lebar dan perih. Ia masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin dengan gerakan mekanis, dan melajukannya tanpa arah yang jelas. Jalanan ibu kota di malam hari tampak ramai namun terasa asing baginya. Pikirannya berkecamuk seperti ombak di lautan badai, dipenuhi dengan serpihan-serpihan emosi yang saling bertabrakan. Sakit hati yang mendalam, amarah yang membakar, kekecewaan yang menyesakkan, dan yang paling dominan adalah rasa pengkhianatan yang terasa seperti tusukan belati yang mematikan. Bagaimana bisa lelaki yang ia cintai lebih dari separuh hidupnya, lelaki yang berjanji untuk selalu ada di sisinya, tega melakukan ini padanya? Bagaimana bisa Heya, wanita muda yang ia beri kesempatan dan kepercayaan, yang ia anggap sebagai teman bahkan hampir seperti keluarga, ikut andil dalam menghancurkan fondasi kehidupannya? Ketika akhirnya ia tiba di rumah, suasana menyambutnya dengan keheningan yang mencekam. Lampu-lampu di ruang tamu dan lantai atas sudah padam, menandakan Mbok Nah dan anak-anak sudah terlelap dalam mimpi mereka yang tenang. Maya berjalan perlahan menaiki tangga menuju kamarnya, kamar yang selama ini menjadi saksi bisu kebahagiaan dan keintiman pernikahannya. Namun, malam ini, ia tidak sanggup untuk berbaring di ranjang besar itu, ranjang yang kini terasa ternoda oleh pengkhianatan. Ia memilih untuk masuk ke kamar Riana, berbaring di ranjang kecil putrinya, memeluk erat boneka beruang kesayangan Riana yang berbulu lembut, mencari sedikit kenyamanan dan kepolosan dalam dunia anak-anak yang belum terkontaminasi oleh kebohongan dan rasa sakit. Keesokan paginya, Maya terbangun dengan mata bengkak dan tubuh terasa remuk redam. Namun, di balik kelelahan fisik dan emosional, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Amarah yang meledak semalam seolah telah membakar habis kepasrahannya, menyisakan semacam kekuatan baru, sebuah tekad yang membaja untuk tidak lagi menjadi korban yang terpuruk dalam kesedihan. Ia harus menghadapi kenyataan pahit ini dengan kepala tegak dan memutuskan langkah-langkah yang harus ia ambil selanjutnya untuk dirinya dan anak-anaknya. Saat ia menuruni tangga, Mbok Nah menyambutnya di ruang makan dengan tatapan khawatir yang kentara. "Nyonya tidak apa-apa?" Mata Nyonya sembab sekali, seperti tidak tidur semalaman. Maya mencoba memaksakan senyum tipis di bibirnya yang terasa kaku. "Saya tidak tidur nyenyak, Mbok. Ada sedikit masalah pribadi." Ia belum siap untuk menceritakan kejadian semalam kepada Mbok Nah, wanita yang sudah dianggapnya seperti ibu sendiri. Ia membutuhkan waktu untuk mencerna semuanya sendiri sebelum berbagi luka dengan orang lain.
Suasana sarapan pagi itu terasa aneh dan canggung. Lino belum pulang, dan Maya tidak tahu apakah ia harus menghubunginya atau membiarkannya. Ia memutuskan untuk diam, membiarkan Lino menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri, merasakan kehampaan rumah tanpa kehadirannya. Siang harinya, dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Maya tetap pergi ke butik seperti biasa. Ia tidak ingin membiarkan masalah pribadinya mengganggu bisnis yang telah ia bangun dengan susah payah. Namun, aura di sekitarnya terasa berbeda. Beberapa karyawan menatapnya dengan tatapan aneh dan penuh rasa ingin tahu. Mungkin berita tentang kejadian di The Velvet Lounge semalam sudah menyebar seperti virus. Bisikan-bisikan samar terdengar saat ia melewati mereka di lorong kantor. Maya berusaha untuk tidak menghiraukannya, memasang wajah tegar dan profesional meskipun hatinya terasa perih dan malu. Veya tidak masuk kerja hari itu, dan Maya tidak merasa terkejut sedikit pun. Ia membayangkan betapa malunya wanita itu setelah dipermalukan di depan umum. Namun, rasa kasihan sedikit pun tidak muncul di hatinya. Veya pantas mendapatkan rasa malu dan penyesalan itu. Beberapa hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang terus berulang. Lino akhirnya kembali ke rumah, dengan wajah memelas, mata berkaca-kaca, dan kata-kata maaf yang berulang kali terucap dari bibirnya. Ia mencoba meraih tangan Maya, memohon ampun dan meminta kesempatan kedua. Ia mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa Heya yang pertama kali menggodanya, dan bahwa ia masih sangat mencintai Maya dan kedua anak mereka. Ia berjanji akan melakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahannya dan memenangkan kembali kepercayaan Maya. Namun, hati Maya terasa seperti batu yang membeku, terlalu sakit dan kecewa untuk menerima permintaan maaf yang terasa hampa. Kepercayaan yang selama ini ia berikan dengan tulus kepada Lino telah hancur berkeping-keping. Seperti vas bunga indah yang jatuh dan pecah tak bersisa. Ia tidak bisa lagi menatap mata Lino dengan rasa cinta dan hormat yang sama. Pengkhianatan itu terlalu dalam, terlalu menyakitkan, dan terlalu memalukan untuk dimaafkan begitu saja dalam waktu singkat. Dengan suara dingin namun tegas, Maya meminta Lino untuk pergi dari rumah. Ia membutuhkan ruang dan waktu untuk sendiri, untuk memproses semua yang telah terjadi, untuk meratapi kehancuran rumah tangganya, dan untuk memutuskan masa depannya tanpa kehadiran Lino di sisinya. Lino pergi dengan berat hati, menyeret kopernya keluar dari rumah yang dulunya adalah istana kebahagiaan mereka. Meninggalkan Maya dalam keheningan yang membekas dan dingin. Setelah kepergian Lino, Maya mulai merasakan dampak sosial dari tindakannya di The Velvet Lounge. Beberapa teman dan kenalan yang dulunya dekat mulai menjaga jarak, mungkin merasa tidak nyaman atau tidak tahu bagaimana harus bersikap setelah skandal yang terjadi. Namun, di sisi lain, ada juga beberapa teman sejati yang memberikan dukungan moral dan simpati, menguatkannya di masa-masa sulit ini. Maya menyadari bahwa tindakannya di restoran mungkin dianggap kontroversial dan tidak terpuji oleh sebagian orang, namun ia tidak menyesalinya. Ia merasa telah melakukan satu-satunya cara yang ia tahu untuk membela dirinya, harga dirinya, dan kehormatannya sebagai seorang istri yang dikhianati. Kini, Maya harus menghadapi babak baru dalam hidupnya, babak yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Ia harus memikirkan masa depannya dan masa depan kedua anaknya tanpa kehadiran seorang ayah di sisi mereka setiap hari. Ia harus membangun kembali kepercayaannya pada orang lain, menyembuhkan luka yang menganga di hatinya, dan belajar untuk berdiri sendiri. Perjalanan resolusi ini baru saja dimulai, dan Maya tahu bahwa jalan di depannya tidak akan mudah. Namun, dengan kekuatan baru yang ia temukan dalam dirinya, kekuatan seorang wanita yang terluka namun tidak menyerah, ia yakin bisa menghadapi setiap rintangan yang menghadang. Gema tatapan menghakimi di The Velvet Lounge mungkin masih terngiang di telinganya,
Namun ia akan berusaha untuk mengabaikannya dan fokus pada penyembuhan dan pemulihan dirinya serta masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Hari-hari setelah kepergian Lino terasa seperti berjalan dalam kabut tebal yang dingin dan menyesakkan. Maya berusaha keras untuk mempertahankan fasad ketegaran di depan Riana dan Rio, menciptakan ilusi rutinitas normal meskipun hatinya terasa kosong dan hampa. Setiap sudut rumah yang dulunya dipenuhi kehangatan dan tawa kini terasa sunyi dan membekas jejak kehilangan. Pertanyaan-pertanyaan polos dari kedua buah hatinya tentang keberadaan ayah mereka menjadi duri-duri kecil yang menusuk-nusuk relung hatinya setiap saat, mengingatkannya akan kehancuran yang baru saja terjadi. "Ibu, ayah kemana ya? Kenapa ayah tidak sarapan sama-sama kita lagi?" tanya Rio suatu pagi. Matanya yang bulat dan polos menatap Maya dengan kerutan bingung di dahinya. Ia mengusap matanya yang masih sedikit mengantuk, mencari sosok ayahnya di kursi kosong di meja makan. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menyusun kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan polos putranya tanpa menorehkan luka yang lebih dalam. "Ayah sedang ada pekerjaan yang sangat penting di luar kota, sayang. Pekerjaannya banyak sekali dan membutuhkan waktu lama. Tapi nanti kalau pekerjaannya selesai, ayah pasti akan pulang dan bermain lagi dengan kalian." Jawaban yang sama terus ia ulang setiap kali pertanyaan itu muncul, berharap anak-anaknya tidak terlalu curiga dan tidak merasakan kehancuran yang sedang melanda keluarga mereka. Riana, yang kini menginjak usia 8 tahun dan memiliki kepekaan yang lebih besar, menatap Maya dengan tatapan menyelidik yang membuat Maya merasa bersalah. Tapi mata ibu terlihat sedih terus. "Apa ayah tidak akan pulang lagi seperti dulu?" Pertanyaan Riana kali ini terasa seperti pukulan telak bagi Maya, menghantam tepat di jantungnya yang masih berdenyut nyeri. Ia memeluk kedua anaknya erat-erat, menyembunyikan air mata yang hampir tumpah di balik senyum paksa. "Tentu saja ayah akan pulang, sayang. Kalian jangan khawatir ya. Ayah sayang sekali sama kalian." Namun, dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Maya tidak yakin dengan kebenaran kata-kata yang ia ucapkan. Ketidakpastian tentang masa depan pernikahan mereka menggantung di udara seperti awan gelap yang siap menurunkan hujan kapan saja. Kehidupan di rumah terasa begitu sepi dan sunyi tanpa kehadiran Lino. Suara tawanya yang dulu seringkali memenuhi setiap sudut ruangan, kebiasaannya bercerita tentang pekerjaannya di malam hari, bahkan dengkurannya yang pelan saat tidur, kini hanya menjadi kenangan-kenangan menyakitkan yang berputar-putar di benaknya. Maya merasa kehilangan separuh dirinya, separuh yang telah bersamanya selama 10 tahun. Meskipun ia tahu bahwa Lino telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Ikatan pernikahan selama 1 dekade tidak bisa begitu saja dilupakan atau dihapus dari ingatannya. Maya mencoba untuk mengalihkan pikirannya dengan fokus pada butiknya. Seruni. Pekerjaan menjadi pelariannya, satu-satunya tempat di mana ia bisa merasa memiliki kendali dan mengalihkan perhatian dari rasa sakit dan kekecewaan yang terus menggerogoti hatinya. Ia mencurahkan seluruh energi dan kreativitasnya untuk mengembangkan bisnisnya, menciptakan desain-desain baru yang inovatif, dan berusaha memperluas jangkauan pasar. Seruni. Veya masih belum terlihat batang hidungnya di kantor, dan Maya tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk menghubunginya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Lino untuk menyelesaikan urusannya dengan mantan asistennya itu, meskipun ia tidak yakin apakah Lino akan benar-benar melakukannya. Suatu malam yang sunyi, saat Maya sedang menemani Riana dan Rio belajar di meja makan, telepon rumah berdering memecah keheningan. Ia mengangkatnya dengan enggan, berharap bukan Lino yang menelepon. Namun, suara Lino terdengar di seberang sana, penuh harap namun juga syarat akan penyesalan yang mendalam. "Maya, bisakah kita bicara sebentar? Aku mohon, aku ingin menjelaskan semuanya padamu dari awal."
Nada suaranya terdengar lirih, seperti orang yang putus asa. Maya terdiam sejenak, menimbang-nimbang permintaannya. Ada keraguan yang besar dalam dirinya, rasa enggan untuk kembali membuka luka lama, namun di sisi lain, ada juga sedikit rasa ingin tahu, keinginan untuk mendengar penjelasannya meskipun ia yakin itu tidak akan mengubah apapun. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan menjawab dengan nada dingin dan datar. "Baiklah, Lino. Tapi tidak di rumah. Kita bertemu di tempat lain." Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota. Lino terlihat kurus dan tidak terawat, lingkaran hitam terlihat jelas di bawah matanya. Matanya menunjukkan penyesalan yang mendalam, namun Maya tidak lagi yakin dengan ketulusannya. Ia menceritakan kembali bagaimana hubungannya dengan Heya bisa terjalin, dimulai dari perhatian-perhatian kecil di kantor, percakapan-percakapan di luar jam kerja, hingga akhirnya mereka terjebak dalam perselingkuhan yang kini ia sesali dengan air mata. Ia bersumpah bahwa ia masih sangat mencintai Maya dan kedua anak mereka, dan ia berjanji akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahannya dan memenangkan kembali kepercayaan Maya. Maya mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir Lino dengan seksama, namun hatinya tetap terasa dingin dan jauh. Kata-kata maaf Lino tidak lagi memiliki arti yang sama baginya. Kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping terasa mustahil untuk dibangun kembali dalam waktu singkat. Luka yang ia rasakan terlalu dalam, terlalu menganga, dan terlalu menyakitkan untuk disembuhkan hanya dengan permintaan maaf yang penuh penyesalan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Lino," ujar Maya dengan suara pelan namun tegas, menatap Lino dengan tatapan kosong. "Kamu tidak hanya mengkhianatiku sebagai istrimu, tapi kamu juga menghancurkan keluarga kita, merusak kebahagiaan anak-anak kita. Butuh waktu yang sangat lama bagiku untuk bisa menerima semua ini, jika memang aku bisa menerimanya." Lino menunduk dalam-dalam, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia tidak menyalahkan Maya atas reaksinya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar yang mungkin tidak akan pernah bisa ia tebus sepenuhnya. Pertemuan itu berakhir tanpa adanya rekonsiliasi yang nyata. Maya masih membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk sendiri, untuk menenangkan hatinya yang berkecamuk, dan untuk memikirkan masa depannya tanpa bayang-bayang Lino di sisinya. Ia belum bisa memberikan jawaban pasti tentang kelanjutan pernikahan mereka, sebuah jawaban yang mungkin tidak ingin didengar oleh Lino. Di hari-hari berikutnya, Maya mulai mencoba untuk menata kembali puing-puing kehidupannya yang berserakan. Ia memfokuskan diri pada Riana dan Rio, memberikan mereka kasih sayang dan perhatian yang lebih, berusaha menciptakan rasa aman dan stabil di tengah ketidakpastian. Ia juga semakin tenggelam dalam pekerjaannya di butik, mencari kekuatan dan harga diri dalam kesuksesan bisnisnya. Ia mulai mencari dukungan dari teman-teman dekatnya yang memberikan telinga untuk keluh kesahnya dan bahu untuk bersandar, mencoba untuk membuka diri terhadap kemungkinan masa depan yang berbeda, meskipun bayangan masa lalu masih seringkali menghantuinya. Namun, bayangan pengkhianatan itu masih seringkali muncul dalam benaknya, seperti hantu yang tak mau pergi. Setiap kali ia melihat foto pernikahannya yang tersimpan di album lama, setiap kali ia secara tidak sengaja mendengar nama Lino disebut dalam percakapan, rasa sakit dan kekecewaan itu kembali menyeruak, menusuk hatinya dengan tajam. Proses penyembuhan ini akan membutuhkan waktu yang panjang dan tidak mudah, sebuah perjalanan yang harus ia tempuh seorang diri. Maya tahu, ia harus kuat demi kedua anaknya. Ia harus bangkit dari keterpurukan ini, membangun kembali kebahagiaannya dan kebahagiaan anak-anaknya, meskipun tanpa Lino di sisinya. Tatapan polos dan penuh tanya dari Riana dan Rio menjadi sumber motivasinya untuk terus melangkah maju, mencari jawaban dan kedamaian di tengah badai kehidupan yang baru saja menerjangnya.
Penutup dari babak awal kehidupannya ini adalah sebuah awal yang pahit dan menyakitkan. Namun di dalamnya tersimpan potensi untuk pertumbuhan, kemandirian, dan kekuatan yang baru, sebuah babak baru yang harus ia tulis sendiri. Minggu-minggu yang bergulir setelah malam penuh amarah di The Velvet Lounge terasa lambat dan berat bagi Maya. Waktu seolah berjalan dengan enggan, mengiringi proses penyembuhan hatinya yang terluka. Lino tidak menyerah, ia terus-menerus menghubungi Maya melalui pesan singkat, panggilan telepon yang seringkali tidak Maya jawab, dan email-email panjang berisi penyesalan yang mendalam serta janji-janji perubahan. Namun, Maya tetap teguh pada keputusannya untuk menjaga jarak. Ia merasa belum siap untuk membuka kembali pintu hatinya bagi Lino, belum siap untuk mempercayai kata-kata manis yang dulu terasa tulus namun kini terasa hambar dan penuh kepalsuan. Ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna pengkhianatan itu, untuk memahami akar permasalahannya, dan yang terpenting, untuk mendengarkan suara hatinya sendiri tentang apa yang sebenarnya ia inginkan untuk masa depannya. Dalam kekalutan emosi dan kebingungan yang melanda, Maya menyadari bahwa ia tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Dengan keberanian yang baru tumbuh, ia memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Ia mulai berkonsultasi dengan seorang psikolog wanita yang direkomendasikan oleh seorang teman dekatnya. Sesi-sesi terapi menjadi ruang aman baginya untuk meluapkan semua emosi yang selama ini ia pendam, untuk meratapi rasa sakit dan kekecewaan yang menggerogoti jiwanya. Psikolognya dengan sabar membimbing Maya untuk memahami pola pikir dan reaksinya terhadap trauma pengkhianatan, membantunya melihat situasinya dari sudut pandang yang lebih objektif dan jernih. Ia didorong untuk fokus pada kebutuhan dirinya sendiri dan kesejahteraan kedua anaknya, tanpa merasa terbebani oleh rasa bersalah atas apa yang terjadi atau tekanan dari ekspektasi orang lain. Salah satu tantangan terbesar bagi Maya adalah menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada Riana. Rio, dengan usianya yang masih belia, mungkin belum mampu memahami kompleksitas masalah orang dewasa. Namun Riana sudah cukup besar dan peka untuk merasakan adanya perubahan besar dan ketidakberesan dalam keluarga mereka. Suatu malam, saat Maya sedang menemani Riana mengerjakan tugas sekolah di kamar, Riana memberanikan diri bertanya dengan nada suara yang lebih serius dari biasanya. "Ibu, kenapa ayah tidak tinggal di rumah lagi? Apa ayah marah sama ibu? Atau ibu yang marah sama ayah?" Pertanyaan itu terlontar dengan mata bulat yang menatap Maya penuh harap dan kecemasan. Maya menghela napas pelan, merasakan nyeri di dadanya. Ia berjongkok di samping tempat tidur Riana, menggenggam tangan putrinya dengan lembut dan hangat. "Ayah dan ibu sedang punya masalah yang cukup rumit, sayang. Bukan berarti ayah marah sama ibu, atau ibu marah sama ayah. Hanya saja, untuk sementara waktu ini, ayah harus tinggal di tempat lain dulu agar kami berdua punya waktu untuk memikirkan semuanya dengan baik." "Tapi masalahnya apa, Ibu? Apa aku dan Rio melakukan kesalahan? Apa kami nakal?" tanya Riana lagi, suaranya bergetar dan matanya mulai berkaca-kaca. Ketakutan akan kehilangan salah satu orang tuanya terpancar jelas dari wajah polosnya. Maya menarik Riana ke dalam pelukannya, memeluknya erat-erat untuk meyakinkan putrinya bahwa ia dan Rio tidak bersalah. "Tidak, sayang. Kalian berdua tidak melakukan kesalahan apapun. Ini adalah masalah antara ibu dan ayah saja. Kalian adalah anak-anak ibu yang paling ibu sayangi di dunia ini, dan rasa sayang ibu pada kalian tidak akan pernah berubah, apapun yang terjadi." Meskipun Maya berusaha memberikan penjelasan yang lembut dan mudah dipahami oleh Riana, ia tahu bahwa putrinya itu masih menyimpan banyak pertanyaan dan kebingungan yang belum terjawab. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu terbuka dan jujur kepada anak-anaknya sesuai dengan tingkat pemahaman usia mereka, meskipun terkadang kejujuran itu terasa pahit. Di sisi lain,
Maya juga harus menghadapi konsekuensi profesional dari skandal yang terjadi di The Velvet Lounge. Berita tentang konfrontasinya dengan Lino dan Heya sayangnya menyebar dengan cepat di kalangan sosialita dan pebisnis Jakarta, menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai arisan dan pertemuan. Beberapa pelanggan setia butiknya, terutama yang memiliki pandangan konservatif, mulai menunjukkan keraguan untuk berbelanja di Seruni, khawatir akan citra negatif yang mungkin melekat pada bisnis Maya. Maya merasa cemas dan khawatir akan reputasi bisnis yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Namun, di tengah kesulitan dan tantangan yang ia hadapi, Maya juga menerima dukungan yang tak terduga dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa teman dekat dan kolega bisnis justru memberikan simpati dan dukungan moral yang besar. Mereka memuji keberanian Maya untuk membela diri dan mengecam tindakan Lino dan Heya yang dianggap tidak terpuji. Beberapa teman bahkan menawarkan bantuan untuk mempromosikan kembali butik Maya melalui jaringan mereka. Maya menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi badai kehidupan ini. Ada orang-orang yang peduli padanya, menghargai integritasnya, dan bersedia memberikan dukungan tanpa syarat. Hal itu memberinya sedikit kekuatan dan harapan untuk bisa bangkit kembali dan membangun kembali kehidupannya. Sementara itu, melalui seorang teman yang memiliki lingkaran pergaulan yang sama, Maya mendengar kabar bahwa hubungan antara Lino dan Heya sudah tidak terlihat harmonis lagi. Kabarnya, setelah kejadian memalukan di restoran, hubungan terlarang mereka menjadi renggang dan dipenuhi pertengkaran. Rasa malu dan tekanan dari lingkungan sekitar tampaknya menjadi ujian berat bagi hubungan mereka. Maya tidak tahu pasti apakah kabar itu benar atau tidak, dan jujur saja, ia tidak terlalu peduli dengan nasib mereka. Fokus utamanya saat ini adalah pada dirinya sendiri dan kedua anaknya. Maya mulai mengambil langkah-langkah kecil namun signifikan untuk memulihkan dirinya dari trauma dan rasa sakit. Ia kembali menekuni hobinya melukis, kegiatan yang selalu memberikannya ketenangan dan kedamaian. Ia juga mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman dekatnya yang selalu memberikan dukungan positif dan tawa yang menghibur. Maya mencoba untuk kembali menikmati hal-hal sederhana dalam hidup, seperti membaca buku di taman, menikmati secangkir kopi di pagi hari, atau bermain dengan anak-anaknya tanpa terbebani oleh pikiran tentang Lino. Ia menyadari bahwa proses penyembuhan ini akan memakan waktu yang tidak sebentar, namun ia bertekad untuk melewatinya selangkah demi selangkah. Ia tidak ingin terus terpuruk dalam kesedihan dan amarah. Ia ingin kembali menemukan kebahagiaannya, meskipun jalannya mungkin berbeda dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Langkah awal menuju pemulihan telah ia ambil, meskipun terasa berat dan penuh tantangan, namun di ujung terowongan yang gelap, Maya mulai melihat secercah cahaya harapan. Setelah berminggu-minggu bergumul dengan pikiran dan perasaannya, menjalani sesi-sesi terapi yang intens, dan merenungkan dengan hati-hati setiap aspek dari pernikahannya yang hancur, Maya akhirnya mencapai sebuah keputusan yang terasa berat namun tak terhindarkan. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pengkhianatan Lino telah merobek inti dari kepercayaan yang menjadi fondasi pernikahan mereka, meninggalkan luka menganga yang terasa mustahil untuk disembuhkan sepenuhnya. Maya tidak yakin ia memiliki kekuatan untuk benar-benar melupakan rasa sakit itu, apalagi untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping. Keputusan untuk mengakhiri pernikahan ini bukanlah keputusan yang mudah, terutama karena ia harus mempertimbangkan masa depan Riana dan Rio. Ia menyadari bahwa perceraian akan membawa perubahan besar dan mungkin menimbulkan kesedihan dalam hidup kedua buah hatinya. Namun, ia juga meyakini bahwa membesarkan anak-anak dalam lingkungan pernikahan yang tidak bahagia, penuh kepura-puraan, dan diwarnai oleh luka batin yang tak tersembuhkan akan memberikan dampak psikologis yang jauh lebih buruk bagi perkembangan emosional dan mental mereka dalam jangka panjang.
Ia ingin anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang jujur dan penuh kasih sayang, meskipun kasih sayang itu datang dari dua rumah yang berbeda. Dengan hati yang berat namun dengan tekad yang bulat, Maya menghubungi Lino dan memintanya untuk datang ke rumah. Ia ingin membicarakan semuanya secara dewasa dan baik-baik. Meskipun ia tahu bahwa percakapan ini akan menjadi salah satu percakapan paling menyakitkan dalam hidup mereka berdua. Ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi emosi Lino, namun ia juga memantapkan hatinya untuk menyampaikan keputusannya dengan jelas dan tegas. Saat Lino tiba di rumah, aura kesedihan dan penyesalan langsung terasa memenuhi ruangan. Ia terlihat lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu, dan matanya sayu, memancarkan harapan yang rapuh seolah masih ada secercah kemungkinan untuk menyelamatkan hubungan mereka yang karam. Ia menatap Maya dengan tatapan memohon, seolah ingin membaca pikirannya dan menemukan tanda-tanda perubahan hati. "Ada apa, Maya? Kamu ingin bicara apa?" tanya Lino dengan suara pelan dan bergetar, mencoba menyembunyikan kecemasan yang jelas terlihat di wajahnya. Maya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. "Lino, aku sudah banyak sekali berpikir tentang kita. Tentang semua yang telah terjadi, tentang luka yang kamu torehkan, dan tentang masa depan yang mungkin bisa kita jalani. Dan setelah mempertimbangkan semuanya dengan sangat hati-hati, aku rasa kita tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini." Wajah Lino langsung pucat pasi, seperti kehilangan semua warna. Matanya membulat karena terkejut dan tidak percaya. "Apa? Maya, jangan bicara seperti itu. Aku tahu aku melakukan kesalahan yang sangat besar, aku mengakui semua kesalahanku. Tapi aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan melakukan apa saja, apapun yang kamu minta, untuk memperbaiki semuanya. Demi anak-anak kita, Maya." Pikirkanlah Riana dan Rio. Air mata mulai mengalir di pipi Maya, tak tertahankan. Ia merasakan sakit yang luar biasa melihat keputusasaan di mata Lino, namun ia juga tidak bisa mengkhianati perasaannya sendiri. "Aku tahu, Lino. Aku tahu kamu menyesal, dan aku menghargai keinginanmu untuk memperbaiki semuanya. Tapi rasa sakit ini, rasa pengkhianatan ini terlalu dalam mengakar di hatiku. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu seperti dulu. Setiap kali aku melihatmu, setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada kebohongan dan pengkhianatan itu. Tapi bagaimana dengan anak-anak, Maya? Mereka membutuhkan kita berdua sebagai orang tua yang utuh," ujar Lino dengan nada suara yang semakin putus asa, mencoba menyentuh titik lemah Maya. "Aku tahu itu, Lino. Dan aku akan selalu memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sama dari kita berdua, meskipun kita tidak lagi bersama sebagai suami istri. Kita bisa menjadi orang tua yang baik bagi mereka, meskipun kita harus melakukannya secara terpisah. Aku akan selalu mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan mereka," jawab Maya dengan suara yang lebih tegar meskipun air matanya terus mengalir. Ia telah memikirkan hal ini matang-matang. Percakapan itu berlangsung cukup lama, dipenuhi dengan air mata penyesalan dari Lino, permohonan ampun yang berulang kali, dan kesedihan yang mendalam dari Maya. Lino berusaha keras untuk meyakinkan Maya agar mempertimbangkan kembali keputusannya, menawarkan berbagai janji perubahan dan perbaikan, namun keputusan Maya sudah bulat dan tidak tergoyahkan. Ia merasa bahwa mengakhiri pernikahan ini adalah satu-satunya jalan terbaik bagi dirinya untuk bisa menyembuhkan luka hatinya dan bagi anak-anaknya untuk tumbuh dalam lingkungan yang lebih jujur dan damai. Setelah Lino akhirnya pergi dengan langkah gontai dan hati yang hancur, Maya merasakan campuran emosi yang kompleks. Kelegaan karena telah mengucapkan keputusan berat itu,
namun juga kehampaan yang mendalam karena harus melepaskan masa lalu yang pernah ia impikan. Ia tahu perjalanan ke depannya tidak akan mudah, penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Ia harus menghadapi proses perceraian yang rumit, membagi harta gonogini yang telah mereka kumpulkan bersama, dan mengatur hak asuh anak yang pasti akan menjadi perdebatan panjang. Semua itu terasa begitu rumit dan melelahkan, seperti simpul kehidupan yang harus ia urai satu persatu. Namun, di tengah kelelahan emosional dan fisik yang ia rasakan, secercah harapan mulai tumbuh dalam dirinya. Ia merasa bebas dari belenggu kepura-puraan dan kebohongan yang selama ini mengikatnya. Ia memiliki kesempatan untuk menulis lembaran baru dalam hidupnya, untuk menentukan arahnya sendiri tanpa harus terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Ia bisa membangun kembali kebahagiaannya dengan caranya sendiri. Maya mulai mencari informasi tentang proses perceraian dan hak asuh anak. Ia berkonsultasi dengan seorang pengacara wanita yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Mulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan menyusun strategi untuk melindungi hak-haknya dan hak-hak anak-anaknya. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan yang sulit dan mungkin menyakitkan. Namun ia bertekad untuk memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Di tengah kesibukannya mengurus perceraian, Maya juga tidak melupakan butiknya, Seruni. Ia justru semakin termotivasi untuk mengembangkan bisnisnya menjadi lebih sukses dan mandiri. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain bahwa ia bisa berdiri tegak dan meraih kesuksesan tanpa harus bergantung pada Lino. Seruni menjadi fokus barunya, tempat di mana ia bisa mencurahkan energi positif dan kreativitasnya. Lembaran baru dalam hidup Maya telah terbuka, meskipun awalnya terasa berat dan penuh tantangan. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mulus, namun dengan kekuatan dan ketegaran yang ia temukan dalam dirinya, ia yakin bisa menulis cerita yang lebih baik dan lebih bahagia untuk dirinya dan kedua anaknya. Proses resolusi ini baru saja dimulai, dan Maya siap menghadapinya dengan segala kekuatan yang ia miliki, dengan harapan akan kebebasan dan kebahagiaan yang menantinya di ujung jalan. Proses perceraian yang Maya harapkan akan berjalan dengan damai dan penuh pengertian, sayangnya, berubah menjadi medan pertempuran emosional yang melelahkan. Lino, yang pada awalnya tampak menerima keputusannya dengan pasrah dan penuh penyesalan, secara perlahan namun pasti mulai menunjukkan penolakan yang kuat terhadap keinginan Maya untuk berpisah. Ia menggunakan segala cara yang ia tahu, mulai dari permohonan emosional yang menyayat hati, janji-janji perubahan yang terdengar hampa, hingga ancaman terselubung mengenai hak asuh Riana dan Rio, mencoba memainkan rasa bersalah Maya sebagai seorang ibu. Sidang perceraian pertama yang diadakan di pengadilan terasa begitu dingin dan formal. Suasana di ruang sidang dipenuhi ketegangan yang mencekam. Lino, dengan didampingi pengacaranya, terus-menerus menyangkal alasan-alasan yang diajukan Maya untuk bercerai. Ia berusaha memutarbalikkan fakta, menggambarkan Maya sebagai seorang istri yang tidak sabar, impulsif, dan mudah menyerah pada masalah rumah tangga. Pengacara Lino bahkan mencoba menggali informasi pribadi Maya, mencari celah untuk merusak citranya di mata hakim dan memengaruhi keputusan pengadilan. Maya merasa sangat tertekan dan kecewa dengan taktik kotor yang digunakan Lino. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang pernah menjadi belahan jiwanya itu akan bertindak serendah ini hanya untuk mempertahankan ego dan keinginannya. Namun, Maya tidak gentar. Dengan didampingi oleh pengacaranya yang tangguh dan berpengalaman, Ibu Rima, Maya berusaha untuk tetap tenang, menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan fokus pada kebenaran pengkhianatan yang telah terjadi. Di tengah proses perceraian yang menguras emosi dan energi ini, Maya menemukan oase dukungan yang tak terduga dari lingkaran teman-teman dekatnya. Mereka selalu ada untuk mendengarkannya mencurahkan segala keluh kesah, memberikan semangat dan kata-kata penghiburan yang sangat berarti,
dan bahkan menawarkan bantuan praktis dalam mengurus Riana dan Rio saat Maya harus menghadiri sidang pengadilan atau bertemu dengan Ibu Rima untuk membahas perkembangan kasusnya. Dukungan tanpa syarat dari sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan yang sangat berharga bagi Maya, membantunya tetap tegar di tengah badai kehidupan yang sedang menerjangnya. Salah satu teman terdekat Maya, Sarah, seorang wanita karismatik dan penuh inisiatif, bahkan menawarkan diri untuk membantu mempromosikan kembali butik Seruni melalui jaringan media sosialnya yang luas. Sarah adalah seorang influencer dengan ribuan pengikut setia. Dengan gaya bahasa yang menarik dan foto-foto produk Seruni yang memukau, promosinya berhasil menarik perhatian sejumlah besar pelanggan baru. Penjualan butik Maya perlahan mulai meningkat kembali, memberikan Maya sedikit ketenangan finansial di tengah ketidakpastian dan kekhawatiran akan masa depannya. Namun, tantangan terbesar yang harus dihadapi Maya adalah menjelaskan situasi perceraian mereka kepada Riana dan Rio. Meskipun Maya berusaha menyampaikan semuanya dengan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan usia mereka, kedua anaknya tetap merasakan kesedihan dan kehilangan yang mendalam. Mereka seringkali bertanya dengan nada polos kapan ayah mereka akan kembali ke rumah dan mengapa mereka tidak bisa lagi tinggal bersama sebagai sebuah keluarga yang utuh seperti dulu. Maya selalu berusaha memberikan jawaban yang jujur namun tetap memberikan harapan dan kepastian kasih sayang kepada anak-anaknya. Ia menjelaskan bahwa meskipun ia dan Lino tidak lagi menjadi suami istri, mereka akan tetap menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab bagi Riana dan Rio. Ia juga memastikan bahwa anak-anaknya akan tetap bisa bertemu dan menghabiskan waktu bersama Lino sesuai dengan kesepakatan yang akan ditetapkan oleh pengadilan demi kepentingan terbaik mereka. Proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan damai juga tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Lino tetap bersikeras untuk mempertahankan pernikahan mereka, tidak mau menandatangani surat perceraian, atau setidaknya ia menginginkan hak asuh penuh atas Riana dan Rio. Ia bahkan tega menuduh Maya tidak stabil secara emosional pasca pengkhianatan yang ia lakukan sendiri dan meragukan kemampuan Maya dalam mengurus dan membesarkan anak-anak dengan baik. Tuduhan Lino itu tentu saja tidak berdasar dan sangat menyakitkan bagi Maya. Ia merasa harga dirinya sebagai seorang ibu diinjak-injak. Namun, ia berusaha untuk tidak terpancing emosi dan membiarkan amarah menguasai dirinya. Ia menyerahkan semua bukti perselingkuhan Lino dan argumentasi hukum yang kuat kepada Ibu Rima, yakin bahwa kebenaran pada akhirnya akan berpihak padanya dan pengadilan akan memberikan keputusan yang adil. Di tengah semua tekanan emosional, kesulitan finansial, dan ketidakpastian masa depan ini, Maya secara perlahan namun pasti belajar untuk menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Ia menyadari bahwa ia harus berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan kedua buah hatinya. Ia tidak bisa lagi mengandalkan Lino untuk memberikan keamanan dan stabilitas dalam hidup mereka. Ia harus membangun kembali kehidupannya dari awal, dengan fondasi yang lebih kokoh dan dengan dirinya sendiri sebagai pilar utama. Meskipun jalan di depannya masih panjang dan penuh dengan tantangan yang tidak terduga, Maya tidak kehilangan harapan. Ia percaya bahwa setelah badai pasti akan ada pelangi yang indah. Ia bertekad untuk melewati semua ini dengan tegar, belajar dari setiap kesulitan, dan keluar sebagai seorang wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan pada akhirnya, lebih bahagia. Proses perceraian yang berliku dan menyakitkan ini justru menjadi katalisator bagi pertumbuhan pribadi dan kemandirian Maya yang selama ini mungkin tersembunyi di balik peran seorang istri. Sidang perceraian memasuki babak yang lebih menegangkan, terutama mengenai hak asuh Riana dan Rio. Lino, yang semakin terdesak dengan bukti-bukti perselingkuhannya, kini menjadikan hak asuh anak sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan kendali atas kehidupan Maya dan anak-anak.
Ia bersikeras bahwa Maya tidak stabil secara emosional pasca kejadian di The Velvet Lounge dan tidak mampu memberikan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak-anak. Pengacara Lino berusaha keras untuk menggambarkan Maya sebagai sosok yang temperamental dan tidak bertanggung jawab. Mereka bahkan menghadirkan saksi yang mencoba memberikan kesaksian yang memberatkan Maya, meskipun kesaksian tersebut terasa dibuat-buat dan tidak berdasar. Maya merasa sangat marah dan terhina dengan tuduhan-tuduhan tidak adil tersebut. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi di depan hakim. Ia tahu bahwa ia harus menunjukkan bahwa ia adalah ibu yang penyayang, bertanggung jawab, dan mampu memberikan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang bagi Riana dan Rio. Ibu Rima, pengacara Maya, bekerja dengan sangat profesional dan gigih. Ia berhasil mematahkan argumen-argumen pengacara Lino dengan bukti-bukti yang kuat dan kesaksian dari orang-orang terdekat Maya yang mengenal baik dirinya dan anak-anaknya. Teman-teman Maya, termasuk Sarah, bersedia memberikan kesaksian yang mendukung karakter dan kemampuan Maya sebagai seorang ibu. Psikolog yang menangani Maya juga memberikan laporan yang menyatakan bahwa kondisi emosional Maya semakin membaik dan ia memiliki kemampuan yang baik dalam mengasuh anak-anaknya. Laporan tersebut menjadi bukti penting yang memberatkan argumen Lino. Riana dan Rio juga dihadirkan di pengadilan untuk memberikan keterangan sesuai dengan usia mereka. Dengan kepolosan dan kejujuran khas anak-anak, mereka mengungkapkan betapa mereka menyayangi kedua orang tua mereka dan betapa mereka ingin tetap bisa bertemu dengan ayah mereka. Namun, mereka juga mengungkapkan kenyamanan dan keamanan yang mereka rasakan saat tinggal bersama Maya. Mendengar keterangan kedua anaknya, hati Maya terasa teriris. Ia tahu betapa bingung dan sedihnya mereka dengan situasi ini. Ia berjanji dalam hati untuk selalu menjadi ibu yang kuat dan selalu ada untuk mereka, apapun yang terjadi. Setelah melalui beberapa kali persidangan yang melelahkan dan penuh tekanan, hakim akhirnya menjatuhkan putusan mengenai hak asuh anak. Hakim memutuskan bahwa hak asuh utama Riana dan Rio jatuh kepada Maya, dengan Lino tetap memiliki hak untuk mengunjungi anak-anaknya secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Maya merasa lega dan bersyukur dengan keputusan tersebut. Keadilan akhirnya berpihak padanya. Ia tahu bahwa ini adalah yang terbaik bagi Riana dan Rio. Meskipun mereka akan tetap merindukan ayah mereka, mereka akan tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang bersamanya. Lino tampak kecewa dan marah dengan putusan tersebut. Ia mencoba mengajukan banding, namun Maya dan pengacaranya siap untuk menghadapinya. Maya tidak akan menyerah dalam memperjuangkan hak-hak anak-anaknya. Pertarungan hak asuh ini telah menguras banyak energi dan emosi Maya. Namun, di saat yang sama, ia juga menemukan kekuatan yang luar biasa dalam dirinya sebagai seorang ibu. Ia belajar bahwa ia mampu menghadapi segala kesulitan demi kebahagiaan anak-anaknya. Keputusan pengadilan ini menjadi kemenangan besar bagi Maya dan langkah penting dalam membangun kembali kehidupannya yang baru. Setelah putusan hak asuh yang memihak padanya, Maya merasa beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Meskipun proses perceraian dengan Lino masih terus berjalan dan sesekali menimbulkan ketegangan, Maya kini bisa lebih fokus pada menata kembali kehidupannya bersama Riana dan Rio. Rumah yang dulunya terasa sepi dan dingin tanpa kehadiran Lino, perlahan mulai diisi kembali dengan tawa dan kehangatan. Maya berusaha menciptakan rutinitas baru yang menyenangkan bagi anak-anak, mengisi hari-hari mereka dengan kegiatan positif dan quality time bersama. Mereka sering menghabiskan waktu di taman, menonton film bersama di rumah, atau sekadar bercerita tentang hari mereka masing-masing. Maya juga semakin bersemangat mengembangkan butik, Seruni. Dengan dukungan dari teman-teman dan pelanggan setianya, bisnisnya perlahan mulai bangkit kembali. Ia bahkan memiliki ide-ide segar untuk koleksi terbaru yang lebih berani,
dan mencerminkan kekuatan serta kemandirian seorang wanita. Suatu sore, saat Maya sedang bekerja di butik, Sarah datang menemuinya dengan senyum lebar. "Maya, ada seseorang yang ingin ku kenalkan padamu. Dia seorang pengusaha, teman lamaku. Kurasa kalian akan cocok." Awalnya, Maya merasa ragu. Ia belum siap untuk membuka hatinya lagi setelah pengalaman pahit dengan Lino. Namun, Sarah terus meyakinkannya untuk setidaknya bertemu dan berkenalan. Akhirnya, Maya setuju untuk bertemu dengan pria bernama Adrian itu. Pertemuan pertama mereka berlangsung di sebuah kedai kopi yang nyaman. Adrian ternyata seorang pria yang ramah, cerdas, dan memiliki selera humor yang baik. Mereka mengobrol selama berjam-jam, dan Maya merasa nyaman berada di dekatnya. Setelah pertemuan itu, Adrian beberapa kali menghubungi Maya dan mengajak keluar. Maya menikmati kebersamaan dengan Adrian. Ia merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik. Adrian tidak pernah membahas masa lalunya dengan Lino dan selalu fokus pada Maya dan minatnya. Riana dan Rio juga menyukai Adrian. Ia pandai berinteraksi dengan anak-anak dan selalu membawa hadiah-hadiah kecil untuk mereka. Kehadiran Adrian memberikan warna baru dalam kehidupan Maya dan anak-anaknya. Meskipun demikian, Maya tidak terburu-buru dalam menjalin hubungan yang lebih serius dengan Adrian. Luka dari masa lalunya masih terasa, dan ia ingin memastikan bahwa ia benar-benar siap untuk membuka hatinya lagi. Ia menikmati setiap momen kebersamaan dengan Adrian dan membiarkan semuanya berjalan secara alami. Sementara itu, proses perceraian Maya dengan Lino akhirnya mencapai titik akhir. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai Maya dan menetapkan pembagian harta gonogini, serta jadwal kunjungan Lino untuk anak-anak. Meskipun ada sedikit perdebatan di akhir, semuanya berjalan sesuai dengan harapan Maya. Dengan selesainya proses perceraian, Maya merasa seperti babak baru dalam hidupnya benar-benar dimulai. Ia adalah seorang wanita yang mandiri, sukses dalam karir, dan memiliki 2 anak yang sangat ia cintai. Kehadiran Adrian memberikan harapan akan kebahagiaan yang baru. Namun Maya tetap berhati-hati dan ingin menikmati setiap langkahnya. Maya belajar bahwa meskipun pengkhianatan bisa meninggalkan luka yang dalam, ia memiliki kekuatan untuk bangkit dan membangun kembali kehidupannya. Ia tidak akan membiarkan masa lalu mendefinisikan masa depannya. Ia siap untuk mengukir kebahagiaan baru bersama anak-anaknya, dengan hati yang lebih bijak dan terbuka untuk kemungkinan cinta yang baru. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Maya dan Adrian semakin dekat. Mereka menemukan banyak kesamaan dan menikmati menghabiskan waktu bersama. Adrian menunjukkan ketulusan dan kesabaran yang membuat Maya merasa aman dan nyaman. Ia tidak pernah memaksakan apapun dan selalu menghargai batasan yang Maya tetapkan. Adrian juga semakin dekat dengan Riana dan Rio. Ia sering ikut dalam kegiatan keluarga Maya, seperti pergi ke kebun binatang, bermain di taman, atau sekadar makan malam bersama di rumah. Ia pandai mengambil hati anak-anak dengan cerita-cerita lucu dan perhatiannya yang tulus. Riana dan Rio pun semakin terbuka dan menyayangi Adrian seperti seorang teman dekat. Suatu malam, saat Adrian sedang membantu Rio mengerjakan tugas sekolah, Riana tiba-tiba bertanya kepada Maya, "Ibu, apa Om Adrian akan jadi ayah baru kami?" Pertanyaan polos Riana membuat Maya tersenyum haru. Ia berjongkok di hadapan putrinya dan menggenggam tangannya. "Sayang, Adrian adalah teman baik ibu dan kalian. Untuk sekarang, itu saja yang penting. Kita lihat saja nanti ya." Maya tidak ingin memberikan harapan palsu kepada anak-anaknya. Ia ingin mereka memahami bahwa membangun sebuah keluarga baru membutuhkan waktu dan proses. Namun, dalam hatinya,
Maya mengakui bahwa ia memiliki perasaan yang semakin dalam terhadap Adrian. Ia menghargai kebaikan hatinya, kecerdasannya, dan caranya memperlakukan ia dan anak-anaknya. Adrian hadir dalam hidupnya di saat yang tepat, memberikan warna baru setelah kelamnya pengkhianatan. Suatu sore, saat Maya dan Adrian sedang menikmati kopi di balkon rumahnya, Adrian meraih tangan Maya dan menatapnya dengan tatapan lembut. "Maya, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyayangimu. Aku menyayangi Riana dan Rio juga. Aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian." Air mata haru menggenang di mata Maya. Ia tidak menyangka akan mendengar ungkapan cinta dari Adrian secepat ini. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Adrian, aku juga menyayangimu. Kamu telah memberikan banyak kebahagiaan dalam hidupku dan anak-anakku. Tapi kamu tahu masa laluku? Aku hanya butuh waktu untuk benar-benar yakin." Adrian tersenyum penuh pengertian. "Aku mengerti, Maya. Aku akan sabar menunggu. Yang penting bagiku adalah kamu tahu perasaanku dan kamu merasa nyaman bersamaku." Hubungan Maya dan Adrian terus berkembang dengan perlahan namun pasti. Mereka semakin terbuka satu sama lain, berbagi cerita, impian, dan kekhawatiran. Maya merasa semakin yakin bahwa Adrian adalah orang yang tepat untuknya dan untuk anak-anaknya. Suatu hari, Riana dan Rio menghampiri Maya dengan wajah bersemangat. "Ibu, Om Adrian bilang dia akan mengajak kita liburan ke pantai. Boleh ya, Ibu?" Melihat antusiasme kedua anaknya, hati Maya terasa hangat. Ia menatap Adrian yang tersenyum di belakang anak-anaknya. Ia tahu, kebahagiaan baru sedang menanti mereka. Ia mengangguk sambil tersenyum. "Tentu saja boleh, sayang. Kita akan pergi berlibur bersama Om Adrian." Liburan ke pantai itu menjadi momen yang indah bagi Maya dan anak-anaknya. Mereka tertawa, bermain, dan menciptakan kenangan baru bersama Adrian. Maya melihat kebahagiaan terpancar dari wajah Riana dan Rio, dan ia merasa bersyukur atas kehadiran Adrian dalam hidup mereka. Cinta memang bisa tumbuh perlahan, dan penerimaan dari anak-anak adalah restu yang tak ternilai harganya. Maya mulai berani membuka hatinya lebih lebar, siap untuk menerima kebahagiaan yang baru menantinya. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan yang semakin serius dengan Adrian, Maya merasa semakin yakin dengan perasaannya. Adrian tidak hanya mencintainya, tetapi juga menyayangi Riana dan Rio dengan tulus. Ia telah menjadi sosok ayah yang baik bagi kedua anaknya, selalu hadir dan mendukung mereka dalam segala hal. Suatu malam yang romantis, saat mereka sedang menikmati makan malam di sebuah restoran dengan pemandangan kota yang indah, Adrian berlutut di hadapan Maya dan melamarnya. Air mata haru kembali membasahi pipi Maya saat menerima cincin berlian sederhana namun elegan dari Adrian. Ia mengangguk dengan mantap. "Ya, Adrian, aku mau menikah denganmu." Riana dan Rio sangat senang mendengar kabar pernikahan Maya dan Adrian. Mereka sudah sangat menyayangi Adrian dan tidak sabar untuk memiliki ayah baru. Kebahagiaan anak-anaknya menjadi salah satu alasan utama Maya menerima lamaran Adrian. Ia ingin memberikan keluarga yang utuh dan penuh kasih sayang bagi Riana dan Rio. Persiapan pernikahan Maya dan Adrian berjalan lancar, dengan bantuan teman-teman dekat dan keluarga. Maya memilih konsep pernikahan sederhana namun intim, dihadiri oleh orang-orang terdekat mereka. Riana dan Rio pun ikut bersemangat dalam mempersiapkan acara tersebut, memilih bunga dan gaun kecil yang akan mereka kenakan sebagai flower girl dan ring bearer. Namun, di tengah kebahagiaan dan persiapan pernikahan yang semakin dekat, bayangan masa lalu tiba-tiba kembali menyapa kehidupan Maya. Suatu sore,
Saat Maya sedang berada di butik, seorang wanita yang tidak asing baginya tiba-tiba muncul di hadapannya. Wanita itu adalah Heya. Heya terlihat lebih kurus dan pucat dari terakhir kali mereka bertemu di The Velvet Lounge. Matanya terlihat sayu dan penuh penyesalan. Ia menghampiri Maya dengan langkah ragu. "Maya, bisakah kita bicara sebentar?" tanya Heya dengan suara pelan dan bergetar. Maya terkejut melihat kehadiran Heya. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya. Perasaan marah dan sakit hati yang dulu sempat mereda kembali berkecamuk dalam dirinya. "Untuk apa kita bicara, Heya? Bukankah semua sudah jelas?" jawab Maya dengan nada dingin dan ketus. Aku ingin meminta maaf padamu, Maya, atas semua yang telah terjadi. Aku tahu kata maafku mungkin tidak akan pernah cukup, tapi aku benar-benar menyesal," ujar Heya dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Maya menatap Heya dengan tatapan dingin. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai ketulusan permintaan maaf Heya. Luka yang ditorehkan terlalu dalam dan sulit untuk disembuhkan. "Maafmu tidak akan mengembalikan apapun, Heya. Kamu telah menghancurkan keluarga saya," kata Maya dengan suara yang masih bergetar karena amarah. "Aku tahu, Maya. Aku tidak mengharapkan kamu memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal dan aku telah membayar mahal atas kesalahanku," jawab Heya sambil terisak. Maya terdiam sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Ia melihat penyesalan yang tulus di mata Heya. Meskipun hatinya masih sakit, ia merasa sedikit iba melihat kondisi mantan asistennya itu. "Apa yang terjadi padamu, Heya?" tanya Maya dengan nada yang sedikit melunak. Heya kemudian menceritakan bahwa hubungannya dengan Lino tidak bertahan lama setelah kejadian di restoran. Mereka sering bertengkar dan akhirnya berpisah. Heya juga kehilangan pekerjaannya dan harus menghadapi cibiran dari orang-orang di sekitarnya. Ia mengaku sangat menyesal telah terlibat dalam hubungan terlarang itu. Maya mendengarkan cerita Heya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa puas karena Heya juga merasakan akibat dari perbuatannya. Namun di sisi lain, ia juga merasa kasihan melihat wanita itu begitu terpuruk. "Aku harap kamu bisa belajar dari kesalahanmu, Heya," ujar Maya akhirnya. "Dan aku harap kamu bisa menemukan kedamaian dalam hidupmu." Setelah percakapan singkat itu, Heya mengucapkan terima kasih kepada Maya dan pergi. Kehadirannya sempat mengusik ketenangan hati Maya. Namun ia berusaha untuk tidak membiarkan bayangan masa lalu merusak kebahagiaan yang sedang ia bangun bersama Adrian dan anak-anaknya. Ia bertekad untuk fokus pada masa depan dan pernikahan yang sudah di depan mata. Hari pernikahan Maya dan Adrian akhirnya tiba. Pagi itu, rumah Maya dipenuhi dengan kebahagiaan dan hiruk-pikuk persiapan. Riana dan Rio tampak sangat bersemangat dengan gaun dan jas kecil mereka. Teman-teman dekat Maya membantu menata riasan dan gaun pengantinnya. Maya terlihat anggun dalam balutan gaun putih sederhana namun elegan. Senyum bahagia tidak pernah pudar dari wajahnya. Ia merasa damai dan yakin dengan keputusannya untuk memulai babak baru dalam hidupnya bersama Adrian. Saat Maya berjalan menuju altar didampingi oleh ayahnya, matanya bertemu dengan Adrian yang berdiri tegap menunggunya. Adrian terlihat sangat tampan dan matanya memancarkan cinta yang tulus. Riana dan Rio berjalan di depan mereka menaburkan bunga, wajah mereka berseri-seri. Upacara pernikahan berlangsung hikmat dan penuh haru. Janji suci terucap dengan tulus dari bibir Maya dan Adrian, mengikat mereka dalam ikatan pernikahan yang baru. Riana dan Rio tampak bahagia menyaksikan pernikahan ibu mereka dengan Adrian. Setelah upacara selesai,
Resepsi pernikahan diadakan di sebuah taman yang indah. Suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan. Teman-teman dan keluarga memberikan ucapan selamat dan doa restu kepada Maya dan Adrian. Di tengah acara resepsi, Adrian menggandeng Riana dan Rio ke depan. Ia berlutut di hadapan kedua anak itu dan mengucapkan janji untuk menyayangi dan menjaga mereka seperti anak kandungnya sendiri. Riana dan Rio memeluk Adrian dengan erat, menunjukkan penerimaan dan kasih sayang mereka. Maya menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa sangat bahagia dan bersyukur atas keluarga baru yang telah ia dapatkan. Adrian bukan hanya menjadi suaminya, tetapi juga menjadi ayah yang luar biasa bagi Riana dan Rio. Malam itu, saat Maya dan Adrian beristirahat di kamar pengantin, Adrian memeluk Maya dengan erat. "Aku sangat mencintaimu, Maya. Dan aku berjanji akan selalu membuatmu dan anak-anak bahagia." Maya membalas pelukan Adrian dengan erat. "Aku juga sangat mencintaimu, Adrian. Terima kasih telah hadir dalam hidupku dan memberikan kebahagiaan yang baru." Pernikahan Maya dan Adrian menjadi awal dari babak baru yang penuh cinta, kebahagiaan, dan harapan. Maya telah berhasil menata kembali hidupnya setelah badai pengkhianatan. Ia menemukan cinta yang tulus dan keluarga yang harmonis bersama Adrian dan kedua anaknya. Masa lalu memang pernah menyakitkan, namun Maya memilih untuk fokus pada masa depan yang cerah di hadapannya. Ia belajar bahwa setelah kegelapan pasti akan ada cahaya, dan kebahagiaan selalu mungkin untuk diraih kembali. Kehidupan Maya bersama Adrian dan anak-anak berjalan harmonis dan penuh kebahagiaan. Adrian benar-benar menepati janjinya untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Ia selalu ada untuk Maya dalam suka dan duka, serta memberikan kasih sayang dan perhatian yang sama kepada Riana dan Rio. Riana dan Rio semakin dekat dengan Adrian. Mereka memanggilnya dengan sebutan ayah, dengan tulus dan merasa nyaman berbagi cerita dan keluh kesah dengannya. Adrian selalu meluangkan waktu untuk bermain, belajar, dan memberikan nasihat kepada kedua anaknya. Maya merasa damai dan tenteram dalam keluarga barunya. Ia bersyukur atas kehadiran Adrian yang telah menyembuhkan luka hatinya dan memberikan kebahagiaan yang baru. Ia belajar bahwa cinta sejati akan datang pada waktu yang tepat dan dari orang yang tepat. Butik Seruni semakin berkembang pesat di bawah kepemimpinan Maya. Koleksi-koleksi terbarunya selalu mendapat sambutan hangat dari pelanggan. Maya berhasil membuktikan bahwa ia bisa sukses dan mandiri dalam karirnya. Suatu hari, Maya tidak sengaja bertemu dengan Lino di sebuah pusat perbelanjaan. Lino terlihat lebih kurus dan tidak terawat. Ia menghampiri Maya dengan tatapan sendu. "Maya, apa kabarmu?" tanya Lino dengan suara pelan. "Aku baik, Lino. Bagaimana denganmu?" jawab Maya dengan nada datar namun tidak dingin. Lino menghela napas. Aku tidak baik, Maya. Aku menyesal atas semua yang telah kulakukan. Aku kehilangan kalian." Maya menatap Lino dengan rasa iba. Ia melihat penyesalan yang mendalam di mata mantan suaminya itu. Namun, ia tidak lagi merasakan amarah atau sakit hati seperti dulu. Waktu telah menyembuhkan sebagian lukanya. "Aku harap kamu bisa menemukan kedamaian dalam hidupmu, Lino," ujar Maya dengan tulus. "Aku sudah bahagia dengan keluarga baruku." Lino mengangguk pelan. "Aku mengerti, Maya. Aku turut bahagia untukmu." Setelah itu, mereka berpisah dan berjalan ke arah yang berlawanan. Pertemuan itu menjadi penutup dari babak masa lalunya dengan Lino. Maya telah benar-benar melepaskan dan melanjutkan hidupnya. Maya menyadari bahwa pengalaman pahitnya dengan Lino telah memberikannya pelajaran berharga tentang kepercayaan, kesetiaan,
dan kekuatan seorang wanita. Ia belajar bahwa pengkhianatan memang menyakitkan, tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Dengan ketegaran dan dukungan dari orang-orang yang tepat, ia mampu bangkit dan menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Kehidupan Maya kini dipenuhi dengan cinta, tawa, dan kedamaian. Ia memiliki keluarga yang menyayanginya, karir yang sukses, dan hati yang telah sembuh. Ia bersyukur atas setiap langkah dalam perjalanan hidupnya, termasuk pengalaman pahit yang telah membuatnya menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Maya akhirnya meraih kedamaian yang selama ini ia dambakan, dan ia siap untuk menjalani masa depan yang cerah bersama orang-orang yang ia cintai. Waktu terus bergulir tanpa terasa, membawa perubahan dan kematangan dalam kehidupan Maya dan keluarganya. Riana dan Rio, yang dulunya adalah anak-anak kecil yang polos, kini telah bertransformasi menjadi remaja yang cerdas, berwawasan luas, dan memiliki hati yang penuh kasih sayang. Mereka tumbuh dalam lingkungan keluarga yang hangat dan suportif, di mana cinta dan pengertian menjadi landasan utama. Hubungan mereka dengan Adrian semakin erat dan mendalam, melampaui sekadar hubungan ayah tiri dan anak. Adrian benar-benar menjadi sosok ayah yang mereka kagumi dan cintai. Selalu hadir dalam setiap langkah penting kehidupan mereka, memberikan dukungan tanpa syarat dan nasihat yang bijaksana. Maya merasa hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga melihat keharmonisan ini. Seruni, butik yang dulu ia bangun dengan susah payah, kini telah menjelma menjadi sebuah kerajaan bisnis yang sukses. Maya tidak hanya membuka beberapa cabang yang megah di berbagai kota besar di Indonesia, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional melalui platform e-commerce yang inovatif. Desain-desainnya yang unik dan memadukan unsur tradisional dengan sentuhan modern selalu dinanti-nantikan oleh para pecinta mode. Maya telah menjadi seorang desainer wanita yang inspiratif. Kisahnya tentang bangkit dari keterpurukan dan meraih kesuksesan menjadi motivasi bagi banyak perempuan di seluruh negeri. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan visi yang kuat, impian bisa menjadi kenyataan. Kehidupan pernikahan Maya dan Adrian semakin hari semakin terjalin erat dalam harmoni yang indah. Mereka telah melewati berbagai suka dan duka bersama, saling menguatkan di saat sulit dan berbagi kebahagiaan di setiap momen indah. Cinta mereka tidak lagi membara seperti api yang baru menyala, melainkan telah bertransformasi menjadi kehangatan yang menenangkan dan saling pengertian yang mendalam, seperti anggur berkualitas yang semakin nikmat seiring berjalannya waktu. Mereka menikmati setiap detik kebersamaan, dari obrolan ringan di pagi hari hingga pelukan hangat di malam hari. Suatu sore yang cerah, saat Maya dan Adrian menikmati secangkir teh hangat di taman belakang rumah mereka yang asri, dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran, Riana dan Rio menghampiri mereka dengan wajah berseri-seri dan mata berbinar penuh kegembiraan. "Ibu, Ayah, kami punya kabar yang sangat menggembirakan," seru Rio dengan nada penuh antusiasme, tidak sabar untuk menyampaikan berita baik tersebut. Dengan senyum lebar, Riana menjelaskan bahwa ia telah diterima di universitas impiannya di luar negeri, sebuah institusi bergengsi yang menawarkan program studi yang sangat ia minati. Sementara itu, Rio dengan bangga mengumumkan bahwa ia berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di sebuah sekolah unggulan dengan reputasi akademik yang luar biasa. Mendengar kabar bahagia ini, Maya dan Adrian saling bertukar pandang yang penuh haru dan kebanggaan. Mereka memeluk kedua anak mereka dengan erat, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Kerja keras, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti yang telah mereka berikan selama ini telah membuahkan hasil yang sangat membanggakan. Malam itu,
Mereka merayakan keberhasilan Riana dan Rio dengan acara makan malam keluarga yang hangat dan penuh tawa. Maya menatap kedua anaknya yang kini telah beranjak dewasa, dengan impian dan cita-cita yang membentang luas di hadapan mereka. Ia juga menatap Adrian yang duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan penuh cinta dan rasa syukur. Ia merasa sangat diberkati atas lingkaran kehidupan yang penuh liku, namun akhirnya membawanya sampai pada titik kebahagiaan yang utuh ini. Bayangan masa lalu tentang pengkhianatan Lino dan rasa sakit yang pernah ia alami memang sesekali masih terlintas dalam benaknya. Namun kini bayangan itu tidak lagi menimbulkan luka yang menganga. Maya telah belajar untuk mengikhlaskan dan memaafkan, bukan demi Lino, tetapi demi kedamaian hatinya sendiri. Ia memilih untuk fokus pada masa kini dan masa depan yang cerah yang terbentang di hadapannya bersama keluarga yang ia cintai. Keputusannya untuk menghadapi pengkhianatan itu dengan caranya sendiri, meskipun kontroversial, telah membuka jalan baginya untuk menemukan kebahagiaan yang lebih besar dan lebih tulus. Suatu hari, saat Maya tidak sengaja bertemu kembali dengan Lino di sebuah acara amal, ia melihat perubahan besar dalam diri mantan suaminya itu. Lino tampak lebih tenang dan dewasa. Ia menghampiri Maya dengan senyum tulus dan mengucapkan selamat atas kesuksesan karir dan kebahagiaan keluarganya. Mereka berbincang sejenak dengan nada yang ramah dan tanpa ada lagi sisa-sisa kepahitan masa lalu. Pertemuan itu menjadi penutup yang manis untuk babak kehidupan mereka yang pernah terjalin. Sebuah pengingat bahwa waktu memang menyembuhkan segala luka. Maya memandang langit senja yang melukiskan warna-warni indah di ufuk barat. Ia tersenyum dalam hati, merasakan kedamaian yang merasuk ke dalam jiwanya. Lingkaran kehidupan akan terus berputar, membawa suka dan duka, tantangan dan kebahagiaan. Namun, dengan cinta yang tulus, dukungan dari keluarga tercinta, dan kekuatan yang telah ia temukan dalam dirinya, Maya yakin ia bisa menghadapi segala hal yang mungkin datang di masa depan. Kebahagiaan yang utuh telah ia genggam erat, sebuah warisan yang akan ia jaga dan teruskan kepada anak-anaknya. Kisah Maya adalah sebuah bukti nyata bahwa setelah kegelapan yang pekat sekalipun, cahaya kebahagiaan akan selalu ada bagi mereka yang berani bangkit, belajar dari setiap pengalaman, dan tidak pernah menyerah untuk memperjuangkan kebahagiaan yang abadi.